Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Wijaya dengan NIM 21114511 dari kelas 21 Informatika 10. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi International Market and Globalization. Namun di sini saya akan mengerucutkan lagi pembahasannya itu tentang import and export. Oke. Perdagangan internasional atau international market ya. Perdagangan internasional ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Nah, penduduk yang dimaksud di sini itu bisa antar perorangan, artinya individu dengan individu, rakyat Indonesia dengan rakyat negara lain gitu misalkan, atau juga bisa individu dengan pemerintahan negara lain. Saya orang Indonesia ingin menjual produk saya untuk kebutuhan pemerintahan negara Malaysia atau Amerika gitu ya misalkan. Gitu. Nah atau juga bisa antar pemerintahan Indonesia memiliki produk dipasarkan kepada pemerintahan negara lain gitu. Oke, lalu import dan ekspor. Baiknya kita ketahui dulu tentang ekspor dan impor ini secara sederhana ya. Jadi kalau ekspor itu menjual produk atau jasa ke negara lain, kalau import mengkonsumsi atau membeli produk dari negara lain gitu. Jadi gini, kalau ekspor itu misalkan saya punya barang atau produk jam tangan kayu deh misalkan ya, jam tangan dari kayu gitu. Nah saya ingin memasarkan jam tangan saya, produk saya itu ke negara luar, misalkan Jerman atau Malaysia lagi. Misalkan Jerman atau Australia gitu ya. Nah kalau impor ini di sini kita berlaku sebagai konsumennya ya, konsumen yang membeli produk negara lain yang dijual ke Indonesia. Misalkan saya membeli dompet kulit gitu. Nah dompet tersebut diproduksi di negara lain, namun dipasarkan di Indonesia gitu. Saya belinya di Indonesia. Nah itu namanya import atau barang import. Seperti itu. Lalu selanjutnya, oke di sini ada jenis ekspor ya. Jenis ekspor itu di Indonesia ada jenis ekspor migas dan juga non migas. Kalau migas ini komoditasnya itu seperti ya minyak bumi dan gas, sesuai namanya ya minyak bumi dan gas. Tapi kalau non migas ya selain minyak bumi dan gas, artinya contohnya misalkan hasil-hasil pertanian, peternakan, kerajinan, barang industri atau mineral hasil tambang dan lain-lain. Selain minyak bumi dan gas, itu ekspor non migas. Selanjutnya tujuan ekspor. Tujuan ekspor yang mungkin menjadi alasan negara atau eksportir itu untuk memasarkan barangnya ke luar negeri itu yang pertama untuk mengendalikan harga produk. Jadi sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor ini mampu memanfaatkan kapasitas yang berlebih pada suatu produknya, pada suatu produk gitu. Nah, dengan begitu negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Lalu ada menambah devisa negara. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing itu disebut devisa. Nah, adanya kegiatan ekspor ini bermanfaat untuk membuka peluang baru di luar negeri. Nah, peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan juga devisa ini sendiri pada suatu negara. Oke, ini tujuan ekspor. Lalu kalau tujuan impor itu adanya kegiatan impor
itu tentunya untuk memenuhi kebutuhan atau kegiatan dalam negeri ya. Karena kita menerima barang-barang atau produk dari negara lain. Kegiatan impor ini juga merupakan bentuk komunikasi ya. Secara tidak langsung impor ini membentuk atau menjalin komunikasi atau kerjasama kepada negara lain gitu. Nah, selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tadi, kegiatan impor ini juga dilakukan bertujuan untuk meningkatkan neraca pembayaran dan mengurangi adanya pengeluaran devisa pada negara lain gitu. Nah, dari situ juga negara akan memperoleh bahan baku dan teknologi modern dari negara-negara lain gitu. Ekspor dan impor itu juga ternyata diatur oleh negara. Maksudnya ditentukan kebijakan-kebijakannya gitu. Sini saya punya dua contoh nih. Saya nemu dua contoh. Jadi yang pertama itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021. Nah, di situ isinya itu menerangkan apa itu impor dan ekspor. Nah, jadi secara tidak langsung kalau kita lihat dari poin ini, artinya memang impor dan ekspor itu diatur secara tertulis gitu di pemerintahan gitu. Nah, lalu dengan adanya bea cukai. Jadi setiap eksportir yang akan mengekspor barangnya dengan skala besar ya, itu harus melalui bea cukai terlebih dahulu. Mungkin untuk pengawasan terhadap lalu lintas barangnya yang akan dipasarkan ke luar negeri gitu ya, antar negara gitu. Oke, selanjutnya yang saya bilang tadi, kebijakan impor dan ekspor. Yang pertama, politik dumping. Politik dumping ini merupakan sebuah kebijakan di mana suatu barang itu diekspor dan dijual di luar negeri dengan harga yang lebih murah. Nah, agar apa? Agar dapat menguasai pasar tersebut di negara lain gitu. Politik dumping ini bisa juga disebut dengan diskriminasi harga ya, dan bisa mematikan pasar luar negeri yang dimana produk tersebut dijual dengan harga yang lebih murah begitu. Lalu tarif. Tarif merupakan pajak yang dikenakan kepada objek atau barang yang akan masuk ke wilayah suatu negara gitu. Semua barang yang masuk ke suatu negara itu akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan nilai barangnya gitu. Nah, inilah yang diurus oleh salah satu hal yang diurus oleh bea cukai yang di atas tadi gitu. Lalu selanjutnya ada kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas merupakan perjanjian antara kedua negara yang tidak membuat peraturan apapun terhadap kegiatan jual beli barang tersebut. Jadi, perdagangan antar negara tersebut memungkinkan adanya arus komoditas yang dapat keluar masuk kawasan tanpa adanya hambatan. Namanya perdagangan bebas. Nah, lalu selanjutnya ada pembatasan impor atau import kuota ya. Import kuota. Pembatasan impor ini dilakukan kalau suatu negara itu mengalami peningkatan dalam proses produksinya. Misalkan kan kalau import itu bisa aja sama-sama kedua negara itu sama-sama memproduksi barang yang sama, mungkin kualitasnya yang berbeda gitu. Sekarang Indonesia memproduksi ban motor ya, contohnya ban motor. Lalu misalkan gimana ya, Malaysia deh. Malaysia juga memproduksi ban motor gitu dengan mungkin kualitasnya yang berbeda. Malaysia ingin mengimpor ban tersebut ke Indonesia. Tetapi produksi di Indonesia ini ternyata banyak atau menumpuk gitu misalkan. Nah, maka disitulah Indonesia akan memberikan import kuota kepada negara pengimpor tadi, negara yang ekspor ke Indonesia. Maka akan diberikan pembatasan kuota impor. Gitu. Cara ini dilakukan ya, tentu saja cara ini dilakukan itu untuk tetap menjaga stabilitas produk lokal gitu, supaya nantinya tidak tergerus dengan produk-produk yang ada di luar negeri gitu malahan. Itu tidak efisien kalau misalkan barang lokal akan kalah dengan barang yang import gitu. Ya walaupun
sekarang itu udah mulai ya. Oke, selanjutnya ada subsidi ekspor. Subsidi ekspor ini adalah pemberian dana dari pemerintah ya kepada perusahaan agar bisa meningkatkan jumlah ekspor barang. Nah, jadi kalau misalkan memang si importer ini sangat disupport oleh pemerintah, maka eksportir ini ya berhak menerima subsidi ekspor gitu. Oke, mungkin sekian pembahasan tentang impor dan ekspor international market. Saya cukupkan sampai di sini. Sekiranya ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.